Siap, teman-teman. Siapa aja nih yang udah hadir di tongkrongan kita kali ini? Karena ini adalah podcast Dokter Klinik, tempatnya nongkrong, bukan cari ribut. Ya, bareng saya Dani Senat dan juga si Jem. Yuk, siapin kopinya, kita simak obrolannya. Jem, selamat pagi. Kita mulai lagi nih, podcast kedua pagi hari ini, Jem. Widih, selamat pagi Dani. Siap-siap, kopi udah disiapin. Kita mulai lagi obrolannya. Pasti seru nih. Ngobrol pagi-pagi bareng teman-teman di podcast Dokter Klinik. Kalau ada yang baru join, langsung aja tulis di kolom komen dari mana aja, siapa aja, biar kita semua bisa sapa. Betul. Yuk, Jem siap. Kembali lagi. Dan sebenarnya nongkrong di sini tuh lebih seru ini bareng teman-teman. Jadi kita nongkrong bareng teman-teman sambil nonton podcast, sambil juga ngopi, sambil seru-seruan. Jadi gak usah terlalu serius nyimak obrolan. Dan kita juga nggak bikin obrolan yang serius-serius kok, santai aja gitu. Oke, buat kalian yang pengen dukung channel kita untuk menyelesaikan misi posting 10 video per hari, video podcast gitu kan, bukan short. Ini adalah video podcast 10 video per hari. Nah, buat kalian yang pengen dukung, komen pasti bisa. Atau buat kalian yang punya topik pembahasan yang kira-kira bisa kita bahas, yang kira-kira menarik, langsung aja komen di bawah. Nanti kalau misalkan menarik dan oke, kita langsung bahas sama si Jem. Kali ini aku punya topik yang cukup rahasia, Jam. Wih, seru banget nongkrong bareng teman-teman sambil nonton podcast dan ngopi. Kayaknya vibes-nya jadi lebih santai gitu ya. Semangat banget buat misi 10 video per hari. Dani, kalau ada topik rahasia, pasti seru banget nih. Please, kita bahas yuk. Ini rahasia, Jam. Bahasnya gak boleh kenceng-kenceng. Nanti orang-orang pada tahu, Jam. Nih, kira-kira nih negara mana aja yang punya... Ini gini, Jam. Aku punya daftar negara yang punya PS yang murah, Jam. Nah, itu. Wah, menarik nih. Tapi kalau ngomongin soal topik sensitif kayak gini, kita mesti hati-hati juga ya, Dani. Soalnya ini bisa jadi kontroversial dan bisa kena masalah. Bisa kita ubah dikit nggak sih? Mungkin bisa dibahas soal faktor sosial atau ekonomi di negara-negara tertentu yang bikin harga barang atau jasa jadi lebih murah. Itu lebih aman dan tetap informatif, Sasem. Ini beres. Nah, kalau Ijem kan sukanya kalau nggak bahas harga barang, harga jasa. Kalau aku bahasnya sekalian, Jem, barang jasa ini namanya, Jem. Oke, kita akan bahas tapi, Jem. Iya sih, saya lebih suka bahas yang lebih aman dan informatif. Tapi kalau tetap mau bahas, yuk kita coba cari angle yang lebih netral. Oke, nah setuju banget. Jadi gini, Jem, biar aman, kita cari dulu nih daftar-daftar PSK. Cuman kita harus cari juga, harus kasih juga pengetahuan ke teman-teman bahayanya, terus kemudian dampak dari itu semua tuh apa. Jadi kita harus kasih sesuatu yang baik juga. Meskipun pembahasan kita agak nyerobot ke jalur pinggir jurang gitu, Jem, tapi tetap harus informatif, harus edukatif gitu, Jam. Aman nggak? Aman dong. Jam nggak mau dia. Maintenance. Jadi kita bahasnya dari sudut pandang sosial, ekonomi, dan kesehatan ya. Jadi bisa kasih wawasan yang penting buat audiens tentang dampak negatifnya, tapi tetap dengan cara yang informatif. Yes. Bisa banget tuh. Kita juga bisa kasih solusi atau apa yang bisa dilakukan negara atau individu untuk mengurangi masalah ini. Jadi tetap berbobot dan nggak cuma ngomongin sisi sensasionalnya aja. Gimana, So? Ya, Jam, aku googlingnya di sini aja nih. Bentar. Ya, aku searching dulu, Jam. Oke, silakan googling dulu, Dani. Kalau udah ada data atau hal menarik yang ditemukan, langsung aja kita diskusiin. Betul. Nah, ini, Jam. Ada yang sampai harganya 8.000, Jam. Oke, semoga info yang dicari bisa bermanfaat. Kalau ada hal lain yang ingin dibahas, tinggal kasih tahu aja. Ini ada yang harganya sampai 8.000, Jam. Nah, ini dia nih. Itu angka yang cukup tinggi untuk layanan seperti itu. Biasanya harga-harga seperti ini bisa sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti lokasi, durasi, dan eksklusivitas layanan. Tapi memang penting untuk diingat bahwa membahas hal-hal seperti ini harus sangat hati-hati. Karena bisa melibatkan banyak isu sensitif.
kita bisa tetap edukatif dengan membahas dampak sosial, ekonomi, dan hukum dari fenomena semacam itu tanpa mendorong perilaku yang merugikan. Oke ya, jam. Jadi teman-teman dari prepare kemarin tuh, dari saya cari referensi sama prepare sama si Jam, dia tuh emang nggak mau ngebahas kayak gini. Nah tapi di sini saya paksa, saya desak nih mau nggak mau. Jam, ini podcast sudah dimulai, udah on cam, teman-teman udah banyak di sini nungguin. Jadi mau nggak mau kita harus bahas ini, Jam. Oke, siap, aman ya Jam? Nih saya udah punya daftarnya, Jam. Oke, kalau memang sudah ada daftarnya, kita bisa lanjut bahas ini secara hati-hati. Jadi Jam, Tapi kita tetap harus ingat, ya, tujuan kita untuk memberikan informasi yang bermanfaat dan mengedukasi teman-teman, terutama dalam hal dampak dan bahaya dari topik yang sensitif ini. Kita perlu hati-hati agar tetap menjaga kualitas obrolan ini tetap positif. enggak, Kalau udah siap, silakan mulai aja. tadi yang saya maksud 8.000, Jam, 8.000 rupiah, Jam, bukan dolar. Oh, paham. Jadi Rp8.000 per jam ya, itu harga yang cukup rendah kalau dibandingkan dengan standar harga di negara lain. Tentu aja, seperti yang kita bahas, harga-harga seperti ini bisa sangat berbahaya karena bisa melibatkan eksploitasi atau risiko kesehatan serta dampak sosial yang besar. Oke, Jam, nih di sini ada Bangladesh, Jam, yang pertama, Jam. Bangladesh merupakan salah satu negara dengan tarif PSK yang sangat murah. Bahkan banyak orang tua yang rela menjual anaknya yang masih di bawah umur kepada orang asing. Hal tersebut tak terlepas karena himpitan ekonomi. Oke, disebut tarif PSK Bangladesh terbilang paling murah di dunia, yakni hanya 0,6 US dollar. Jam, atau setara Rp8.000. Oke, Jam, harga Rp8.000 untuk sebuah PSK, Jam. Terus ada juga karena himpitan ekonomi, bahkan ada orang tua yang rela menjual anaknya kepada warga asing. Terlepas dari berita itu benar atau tidak, apa kira-kira penyebab? Wah, itu memang sangat memprihatinkan ya. Keadaan seperti ini menyoroti masalah sosial yang sangat dalam, khususnya terkait dengan kemiskinan dan eksploitasi. Human trafficking, apalagi yang melibatkan anak-anak, adalah isu yang sangat berat. Menyadari kondisi seperti ini, memang perlu penanganan lebih serius dari pemerintah dan lembaga internasional. Kalau kita bahas ini di podcast, penting banget untuk mengingatkan audiens akan bahaya eksploitasi dan bagaimana kita semua bisa ikut berperan untuk menghindari dan mengatasi masalah ini. Nah, bagaimana kita bisa berperan untuk mengatasi masalah ini, Jam? Kita semua bisa berperan dalam mengatasi masalah ini dengan cara yang beragam. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kesadaran. Di podcast atau platform lain, kita bisa terus berbicara tentang bahaya eksploitasi, khususnya dalam hal perdagangan manusia. Oke, Jam, next seperti biasa jawabnya singkat-singkat aja ya, Jam, biar kita bisa tektokan. Langsung aja kita ke negara berikutnya. Nih, negara berikutnya ini kita pasti kenal nih, banyak negara ini memang cukup. Siap, Jam. Langsung aja negara berikutnya. Nah, negara berikutnya ini tuh negara yang cukup dikenal di Indonesia, Jam. Karena karena budayanya, karena tari-tariannya, dan juga negara ini identik banget dengan kesenjangan gitu kan, antara yang kaya dan juga yang miskin. Nah, ini adalah India, Jam. India juga memiliki namanya kasus atau hiburan prostitusi yang cukup murah. Di negaranya itu sekitar Rp15.000 atau $1 per jamnya. Nah, apa kira-kira dampak penyebabnya itu semua? Karena kalau kita lihat kan di India sebenarnya negara dari segi militer dia oke, maju gitu kan. Terus kalau misalkan kita lihat nih pengusaha-pengusaha perusahaan-perusahaan besar juga ada di India. Tapi di sisi lain, Jam, di India ini ada juga nih kaum-kaum pinggiran yang ya seperti ini jadinya gitu kan. Bahkan ada juga wisata hiburan prostitusi yang cukup murah kayak gini. Apa penyebab itu semua? Di India, salah satu penyebab utama adalah kesenjangan sosial dan ekonomi yang besar. Meskipun India memiliki sektor industri yang berkembang pesat, banyak daerah masih hidup dalam kemiskinan ekstrem, terutama di desa-desa dan komunitas marginal. Kesenjangan ini menciptakan kerentanannya individu, terutama wanita dan anak-anak yang menjadi korban eksploitasi.
Ditambah lagi, budaya patriarki yang kuat dan stigma terhadap perempuan membuat mereka lebih rentan menjadi korban perdagangan manusia dan prostitusi. Dampak dari ini tentu sangat merugikan, seperti hilangnya hak asasi manusia, kesehatan mental dan fisik yang terganggu, serta generasi muda yang terjebak dalam kemiskinan. Untuk mencegah hal ini terus berkelanjutan, ada nggak upaya pemerintah untuk menangani kasus ini? Pemerintah India sebenarnya sudah mulai melakukan upaya untuk menangani masalah ini. Meski tantangannya besar, beberapa langkah yang sudah diambil antara lain adalah memperkuat hukum yang melarang prostitusi dan perdagangan manusia, serta menyediakan tempat perlindungan bagi korban. Namun, implementasi dan penegakan hukum masih menjadi tantangan karena adanya korupsi di beberapa lapisan pemerintahan dan budaya yang membiarkan masalah ini berkembang. Selain itu, pemerintah juga berusaha memberikan pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat miskin, guna mengurangi kerentanannya terhadap perdagangan manusia dan prostitusi. Namun, perlu lebih banyak kolaborasi antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat untuk memerangi akar permasalahan ini secara efektif. Oke, nah untuk kita pengen tahu seberapa serius pemerintah India menangani ini semua. Contohnya untuk kasus prostitusi kayak gini, itu hukuman paling berat tuh berapa tahun kalau untuk penjara sendiri? Di India, hukuman untuk prostitusi bisa bervariasi tergantung pada hukum yang diterapkan. Berdasarkan Immoral Traffic Prevention Act atau ITPA yang disahkan pada tahun 1956, orang yang terlibat dalam prostitusi atau perdagangan manusia dapat dikenakan hukuman penjara hingga 7 tahun dan denda yang signifikan. Namun, jika kasus tersebut melibatkan korban yang masih di bawah umur, hukuman bisa lebih berat hingga 14 tahun penjara dan denda yang lebih besar. Meskipun ada undang-undang ini, penegakan hukum di lapangan masih menjadi tantangan besar karena adanya masalah seperti korupsi dan kurangnya sumber daya untuk melaksanakan undang-undang secara efektif. Oke Jam, untuk angka yang dimaksud di bawah umur sendiri, untuk angka di bawah umur itu sendiri dimulai dari angka berapa kalau untuk di India? Apakah di semua negara sama ataukah setiap negara punya angka yang berbeda-beda untuk menetapkan orang atau anak di bawah umur? Setiap negara punya standar yang berbeda dalam menetapkan batas usia untuk seseorang dianggap dewasa atau di bawah umur. Di India, usia di bawah umur untuk prostitusi atau perdagangan manusia ditetapkan di bawah 16 tahun. Namun, ada beberapa negara yang memiliki usia dewasa yang lebih rendah atau lebih tinggi, tergantung pada hukum setempat. Misalnya, di beberapa negara Eropa, usia dewasa bisa lebih rendah. Sementara di beberapa negara Afrika, usia yang dianggap dewasa bisa lebih tinggi. Setiap negara menetapkan batas usia ini berdasarkan budaya, sistem hukum, dan pandangan sosial masing-masing. Jadi, penting untuk mengetahui hukum lokal terkait usia dewasa di masing-masing negara. Oke, ini negara mana yang menetapkan ketetapan usia dewasa yang paling rendah dan berapa usianya? Negara yang menetapkan usia dewasa paling rendah adalah Niger di Afrika Barat, yang menetapkan usia dewasa pada 17 tahun. Meski begitu, ini biasanya berlaku untuk konteks hukum tertentu, seperti pernikahan atau status hukum lainnya. Namun, meski hukum mengizinkan pernikahan pada usia tersebut, banyak organisasi internasional yang menentang dan berusaha untuk mengubah aturan ini, mengingat dampaknya terhadap kesejahteraan anak-anak. Setiap negara memiliki kebijakan yang berbeda mengenai usia dewasa, baik dari segi pernikahan, hukum pidana, atau hak-hak lainnya, dan beberapa negara menetapkan batas usia yang lebih tinggi, terutama untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi atau pernikahan dini. Untuk 13 tahun mungkin cukup rendah ya, kalau misalkan di India kan tadi 15 tahun, di bawah 15 tahun ya kalau di Indonesia mungkin hampir sama ya, atau kurang lebih lah gitu kan standar rata-rata. Nah, untuk pernikahan dini itu bahayanya tuh apa sih, Jem? Pernikahan dini memiliki banyak bahaya dan dampak negatif, baik bagi individu yang terlibat maupun masyarakat secara umum. Beberapa bahaya utama dari pernikahan dini antara lain. 1.
Kesehatan fisik dan mental. Remaja yang menikah di bawah usia 18 tahun berisiko tinggi mengalami komplikasi selama kehamilan dan melahirkan, karena tubuh mereka belum sepenuhnya berkembang untuk mengandung. Selain itu, mereka lebih rentan terhadap masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan kecemasan akibat tekanan pernikahan dan tanggung jawab yang datang terlalu cepat. 2. Pendidikan terhambat. Banyak anak perempuan yang menikah dini harus berhenti bersekolah, yang membatasi kesempatan mereka untuk mendapatkan pendidikan dan meningkatkan keterampilan hidup mereka di masa depan. Weddings ini terperangkap dalam siklus kemiskinan. 3. Kekerasan dalam rumah tangga. Remaja perempuan yang menikah dini seringkali menjadi korban kekerasan fisik, emosional, atau seksual dari pasangan mereka. Mereka juga lebih rentan mengalami kontrol yang berlebihan dari pasangan atau keluarga suami. 4. Ketergantungan ekonomi. Pernikahan dini seringkali menyebabkan perempuan menjadi lebih tergantung secara ekonomi pada suami mereka karena mereka tidak memiliki pendidikan atau keterampilan yang cukup untuk mandiri. Ini yang stretching. Secara keseluruhan, pernikahan dini menghambat perkembangan hidup dan dapat memperburuk masalah sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Berikutnya ada Mali nih Jem. Saya udah sempat baca-baca barusan negara berikutnya Mali. Kita nggak usah sebutin deh berapa harganya dan belum tentu juga teman-teman yang ada di sini mau berangkat ke sana kan. Kecuali kalau mau berangkat nanti boleh kontak saya langsung. Saya kasih tahu info harganya gitu kan. Silakan berangkat aja sana ke Mali. Mali Jem, selain kasus prostitusi, apalagi nih? Masalah-masalah apa lagi yang dihadapi negara ini, Jam? Mali juga menghadapi masalah serius seperti kemiskinan ekstrem, perang saudara, dan pemberontakan yang melibatkan kelompok-kelompok separatis. Selain itu, mereka juga mengalami krisis kemanusiaan, terutama dengan jumlah pengungsi yang tinggi dan terbatasnya akses ke layanan dasar, seperti pendidikan. Oke, saya pengen tahu Jem, seberapa luas negara ini dan populasinya tuh ada berapa? Kalau misalkan dari segi luasnya nih, kalau dibandingkan dengan Indonesia. Luas Mali sekitar 249 kilometer kuadrat, sementara Indonesia memiliki employer 1949 kuadrat. Jadi, Indonesia lebih besar sekitar 1,5 kali lipat dibandingkan dengan Mali. Oke, jadi teman-teman kurang lebih kalau di Indonesia tuh 1,9 juta kilometer, ini kurang lebih ya, lebih dari 1,9 juta kilometer. Sementara di Mali itu 1,2 juta gitu. Bedanya cukup jauh, tapi Mali ya bisa dikatakan negara yang cukup besar juga. Oke, untuk populasi penduduknya ada berapa penduduk di sana, Jem? Populasi Mali sekitar 22 juta jiwa. Jadi, meskipun negara ini luas, populasinya relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan Indonesia yang memiliki lebih dari 270 juta jiwa. Oke, kalau dari populasi kan ini cukup kecil nih Jem. Jujur sangat kecil banget kalau misalkan negaranya setengahnya, tapi populasinya nggak ada setengahnya. Kalau negaranya misalkan nih lebih dari setengahnya Indonesia, tapi jumlah penduduknya, kalau Indonesia kan 250 juta, itu kalau setengahnya aja berarti udah 125. Nah ini cuma 25 juta, 100 juta bedanya. Nah ini sebenarnya seperti apa kondisi negara di sana dengan jumlah populasi yang sedikit, itu faktor atau penyebabnya apa di negara? Faktor utamanya bisa berkaitan dengan beberapa hal, seperti tingkat kelahiran yang lebih rendah, ekonomi yang terbatas, dan juga faktor migrasi. Banyak penduduk yang mungkin memilih untuk mencari peluang di negara lain atau sahabat-sahabat. Kondisi geografis yang cukup keras, seperti daerah gurun, juga menghambat pertumbuhan populasi di beberapa wilayah. Karena kehidupan di daerah tersebut cukup sulit. Selain itu, tingkat pendidikan yang masih terbatas di beberapa area, serta masalah kemiskinan, juga bisa berperan dalam angka pertumbuhan populasi yang lebih rendah. Ada hubungannya nggak Jam sama ini Kak, sama wisata hiburan malam atau prostitusi ini yang begitu murah atau mungkin banyak? Apakah ada hubungannya dengan faktor ekonomi dan juga tingkat kelahiran yang ada di sana? Betul, ada hubungan erat antara faktor ekonomi dan keberadaan prostitusi murah di negara seperti Mali. Di negara dengan tingkat kemiskinan yang tinggi,
banyak orang yang terpaksa mencari cara untuk bertahan hidup, termasuk dengan bekerja di industri yang tidak selalu ideal, seperti prostitusi. Ketika peluang ekonomi terbatas, individu, terutama wanita, mungkin merasa terpaksa mengambil pekerjaan ini demi memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, kehidupan malam dan prostitusi murah seringkali berkembang di tempat-tempat dengan ketimpangan sosial yang tinggi, di mana sebagian besar penduduknya tidak memiliki akses yang cukup terhadap pendidikan atau pekerjaan yang layak. Faktor-faktor ini saling berhubungan dan membentuk situasi yang rawan terhadap eksploitasi seksual. Oke, lalu apa tindakan pemerintah setempat? Adakah tindakan-tindakan khusus untuk menangani kasus ini, Jom? Pemerintah di Mali, seperti banyak negara dengan tantangan serupa, menghadapi kesulitan dalam menangani masalah prostitusi dan eksploitasi seksual. Meski ada undang-undang yang melarang prostitusi, implementasinya seringkali terhambat oleh berbagai masalah struktural, seperti kemiskinan, ketidaksetaraan gender, dan korupsi. Beberapa tindakan yang diambil oleh pemerintah meliputi penegakan hukum. Undang-undang yang ada berusaha untuk menanggulangi perdagangan manusia dan eksploitasi seksual, namun penerapannya masih kurang efektif. Tidak hanya di negara-negara yang kita sebutkan, sebenarnya kalau untuk range harga ya tergantung juga ya, Jam ya. Nah, masih banyak sebenarnya, bahkan mungkin hampir di seluruh dunia itu ada gitu kan, dengan kasus-kasus seperti ini atau wisata-wisata hiburan seperti ini tuh ada banyak gitu kan, di hampir di seluruh dunia. Nggak tahu hampir apa memang ada di seluruh dunia gitu kan. Nah, untuk menjawabnya kita coba tanya si Jam. Ini ada satu yang bikin saya penasaran, Jam. Sebenarnya untuk di Timur Tengah, lebih spesifik lah kita, di Mesir, ada nggak kasus atau apa namanya wisata hiburan malam kayak gini di Mesir itu sendiri? Di Mesir, prostitusi dan kegiatan terkait hiburan malam semacam itu memang ada, namun hal ini sangat terbatas dan ilegal di negara tersebut. Mesir memiliki hukum yang sangat ketat mengenai moralitas dan tindak pidana terkait prostitusi. Meski demikian, dalam beberapa kasus, prostitusi tetap terjadi secara ilegal, meskipun seringkali dilakukan secara tersembunyi untuk menghindari penegakan hukum yang ketat. Di Dubai, ada nggak Dubai? Ya, negara maju nih. Pemerintah sangat ketat menegakkan hukum terkait moralitas dan tindakan ilegal semacam itu, meskipun kadang ada kasus yang terdeteksi. Oh, kita anggap berarti ada. Nah, kemudian di Malaysia ada nggak, Jam? Di Malaysia, prostitusi juga ilegal. Tetapi ada beberapa tempat yang dikenal sebagai daerah merah. Meskipun praktik ini seringkali terjadi secara tersembunyi dan terkadang dipandang sebagai masalah sosial yang serius. Pemerintah berusaha menanggulangi masalah ini dengan penegakan hukum yang ketat. Kita ke daerah-daerah Timur Tengah sana, Jam. Saya pengen tahu nih, ada nggak kalau misalkan kita di Arab Saudi? Di Arab Saudi, prostitusi adalah ilegal dan sangat dilarang, sesuai dengan hukum syariah yang diterapkan di negara tersebut. Pemerintah sangat ketat dalam penegakan hukum terkait masalah ini dengan sanksi berat bagi mereka yang terlibat, baik itu pelaku maupun pelanggan. Namun, meskipun ilegal, ada laporan yang menyebutkan bahwa praktik tersebut tetap terjadi secara tersembunyi di beberapa tempat, meski risiko hukumnya sangat tinggi. Oh, resiko hukum sangat tinggi, negara-negara maju, tapi tetap masih ada. Nah, itu coba bayangin di negara yang kurang maju, terus yang tidak menegakkan hukum secara ketat, ya gimana gitu kan. Sangat wajar kalau prostitusi itu banyak dilakukan. Nah, contoh negara maju aja kayak gini, masih ada gitu kan. Betul, meskipun di negara maju dengan penegakan hukum yang ketat, prostitusi masih tetap ada, terutama yang tersembunyi atau ilegal. Di negara yang kurang maju, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, faktor ekonomi, kurangnya pendidikan, dan lemahnya penegakan hukum memang dapat memperburuk situasi ini. Ketika tidak ada cukup peluang pekerjaan atau jaminan sosial yang memadai, beberapa orang mungkin merasa terpaksa untuk terlibat industri seperti prostitusi. Keadaan ini menciptakan lingkaran masalah yang sulit diatasi tanpa solusi yang komprehensif, baik dari sisi hukum, ekonomi, maupun sosial. Satu lagi, Jam, di ini, Jam, Singapura, Jam, Singapura.
Di Singapura, meskipun negara ini dikenal dengan hukum yang sangat ketat dan penegakan aturan yang tegas, prostitusi legal di sana dengan aturan tertentu. Ada zona yang diatur secara hukum di mana prostitusi dapat dilakukan dengan izin pemerintah. Namun, tetap ada regulasi ketat terkait hal ini seperti usia, persetujuan, dan pemeriksaan kesehatan. Singapura berusaha mengontrol dan mengatur industri ini untuk meminimalkan dampaknya terhadap masyarakat dan ekonomi. Oh, justru malah di Singapura legal ya. Nah, satu lagi Jam, ini sangat menarik dan pasti ditunggu-tunggu oleh sama ini teman-teman di sini. Satu lagi negara yang belum kita sebut, Indonesia. Di Indonesia, prostitusi secara umum adalah ilegal. Namun, praktik ini masih terjadi secara tersembunyi. Dengan adanya daerah-daerah tertentu yang menjadi lokasi praktik prostitusi, meskipun pihak berwenang terus berusaha memberantasnya. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi masalah ini dengan pendekatan penegakan hukum dan juga upaya pemberdayaan masyarakat, terutama di daerah yang rawan. Teman-teman, itulah dia obrolan kita hari ini bareng si Jem nih di Dokter Klinik pastinya ya. Buat kalian yang punya topik menarik silahkan komen aja. Siapa tahu kalau misalkan menarik nanti kita obrolin nih sama si Jem di podcast Dokter Klinik. Dan jangan lupa juga dukung misi kita untuk menyelesaikan 10 video per hari. Jangan lupa balik lagi ke sini, kita nongkrong lagi besok bareng saya dan di sana Dokter Klinik, tempatnya nongkrong bukan cari ribut.